Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Nok Nurjana, dan yang saya hormati seluruh peserta IHT Kurikulum Sekolah Penggerak. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita akan Ibu Nok Nurjana akan membawakan materi tentang komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, namun sebelumnya, supaya kegiatan kita pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk menyampaikan materinya. Monggo. Baik, terima kasih Ibu pembawa acara, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya? Sehat, baik. Ya, semoga kita di pertemuan yang kedua ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita sudah berhari-hari melaksanakan pelatihan ini, tapi semoga dengan adanya sharing seperti ini justru bisa menambah kegairahan kita untuk mulai lagi belajar ya, karena yang namanya belajar itu tidak pandang usia, justru kita selamanya itu harus menjadi seorang pembelajar ya. Alhamdulillah kita dengan adanya pelatihan ini berarti kita menjadi seorang yang terus-terusan belajar. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tentunya di materi IHT kali ini yang akan saya sampaikan yaitu tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Akan tetapi kita harus ada koneksi dulu antar materi ya, di mana sebelumnya sudah disampaikan oleh Ibu narasumber itu terkait dengan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah ini mungkin kita sharing aja dulu ya bagaimana pengalaman Bapak Ibu selama di asinkronus membahas tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mungkin saya ingin dari Ibu dulu atau Bapak dulu untuk menyampaikan. Pak Rahmat dulu deh. Ya, ya Bu, ya di kegiatan kita yang kemarin ya luar biasa kita menemukan pada awalnya bingung gitu ya, bingung. Tetapi kalau ini kan merupakan hal baru ya, walaupun kita sudah mengetahuinya secara dasar, tetapi ini merupakan hal baru. Jadi ya mau tidak mau harus baca lagi, harus mendalami, harus fokus gitu ya. Karena kalau tidak seperti itu ya kurang memahami. Tetapi seiring perjalanan, apalagi dengan ada diskusi dengan teman-teman, ya alhamdulillah ada pencerahan gitu Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Rahmat, luar biasa. Memang dengan kurikulum yang dikatakan baru ini tentunya menuntut kita untuk lebih banyak lagi bagaimana mengkaji dari agak istilah saja sudah mulai agak berbeda ya. Mungkin kalau dulu ketika kurikulum 2013 kita mengenal dengan KTSP-nya, sekarang jadi KOSP gitu. Itu juga mungkin cukup harus menguras ingatan kita supaya kita mengosongkan pikiran dari kurikulum 2013 sehingga istilah pun sekarang menjadi KOSP, kurikulum operasional satuan pendidikan. Oke, baik rekan-rekan semuanya, kita akan melanjutkan dengan apa saja sih yang harus ada di dalam komponen kurikulum, komponen yang harus ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Saya akan coba share PPT dulu Bapak Ibu semuanya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan sama-sama mengkaji. Mungkin di sini saya juga akan sharing ya dengan Bapak Ibu semuanya terkait komponen apa saja yang harus ada di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebenarnya kalau kita perhatikan tentang komponen ini juga tidak jauh dari konten yang ada di kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bahwa komponen yang pertama adalah adanya karakteristik atau memuat di dalam kurikulum tersebut karakteristik satuan pendidikannya. Nah, jadi isinya adalah kita menganalisis konteks, dirumuskan bagaimana
karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Di dalam kurikulum tersebut sudah kelihatan khasnya, misalkan di saya di SMA Negeri 19, ini apa sih yang menjadi khas kedaerahan kami, atau juga bagaimana budayanya, bagaimana sosialnya, bagaimana juga kondisi peserta didiknya. Itu tentunya harus tertuang di dalam komponen kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian yang kedua, yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan. Ini tentunya sesuatu yang harus ada di dalam kurikulum, karena bagaimanapun harus ada tujuan yang ingin dicapai, visinya seperti apa gitu ya. Nah, bagaimana cara menuangkan visi, di mana visi itu yang pertama menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dan tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Jadi dalam visi ini kita harus menggambarkan dalam kalimat itu, ini peserta didik itu mau dibawa kemana tujuan akhirnya gitu. Jadi harus tergambar di dalam visi tersebut. Kemudian yang berikutnya, tergambar pula di dalam visi itu bahwa nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Rasanya kalau kita melihat visi dari masing-masing sekolah, ini sudah hampir semuanya menggambarkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita lihat hampir di semua sekolah itu, di situ suka ada kalimat menjadi peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan ada juga mungkin kelanjutnya berwawasan global, berwawasan lingkungan. Insya Allah itu mungkin sudah menggambarkan bagaimana profil karakter yang menggambarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya dari visi itu di breakdown menjadi misi gitu. Nah, misi itu isinya apa? Misi itu menjawab bagaimana sekolah mencapai tujuan, dengan cara bagaimana visi yang tadi itu bisa ditempuh. Tentunya di sini harus sudah tergambar aktivitas apa gitu yang akan dilakukan oleh pihak sekolah untuk mencapai visi yang tadi sudah dicanangkan. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Dan berikutnya adalah tujuan. Tentunya ini tujuan juga menjadi suatu yang penting, dan itu merupakan komponen yang ada dari, kalau sudah visi, misi pasti ada tujuan. Di mana dalam tujuan itu terkandung bagaimana tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik, kemudian juga tujuan menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi, dan yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang keempat, bagaimana karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan pendidikan. Itu yang visi komponen yang kedua. Kemudian komponen yang ketiga yang harus ada di dalam kurikulum itu adalah adanya pengorganisasian pembelajaran. Nah, apa yang ada di dalam pengorganisasian pembelajaran? Yaitu bagaimana cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu. Beban belajarnya bagaimana, atau juga berapa, bagaimana cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk tentunya mendukung pencapaian pembelajaran gitu ya. Dan bagaimana juga proses pembelajaran itu bisa mendukung tujuan yang dari awal, yaitu terciptanya profil pelajar Pancasila. Misalkan nih, mingguannya kegiatannya seperti apa, sistem bloknya seperti apa, atau cara pengorganisasian lainnya juga seperti apa. Itu juga di sana tertuang di dalam sebuah kurikulum. Nah, ini juga dalam menetapkan itu terdiri dari dua kegiatan. Yang pertama ada intrakurikuler, kemudian yang kedua ada ekstrakurikuler. Nah, ini untuk intrakurikuler itu berisi mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok atau muatan lokalnya gitu. Nah, ini juga sudah ditetapkan. Misalkan nih karena kita Jawa Barat, maka untuk muatan lokalnya ada bahasa Sundanya gitu. Ini juga tetap ditetapkan oleh ketika kita mengembangkan kurikulum, komponen itu harus ada intrakurikulernya. Kemudian yang kedua ekstrakurikuler gitu. Selain intrakurikuler juga untuk menuju kepada tujuan yang ingin dicapai, tentunya tidak hanya intrakurikuler tapi juga ada ekstrakurikuler. Di mana dalam ekstrakurikuler itu menggambarkan ekskul-ekskul yang nanti akan ditetapkan oleh pihak sekolah. Tentunya ini ketika kita menetapkan ekskul yang ada di
kurikulum operasional satuan pendidikan itu harus berdasarkan evaluasi dulu dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Kalau misalkan memang masih efektif, kita bisa memasukkan. Kalau tidak, mungkin kita bisa mengganti dengan ekstrakurikuler yang lain yang mungkin lebih representatif. Kemudian yang berikutnya, dalam kurikulum itu juga terdapat rencana pembelajaran gitu. Nah, ini dalam rencana pembelajaran itu untuk ruang lingkup sekolah itu menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun gitu ya. Nah, yang berisi alur pembelajaran untuk sekolah-sekolah atau juga unit mapping untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi program prioritas satuan pendidikan. Nah, ini juga ternyata harus ada juga dalam komponen kurikulum itu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Karena apa? Untuk 1 tahun itu juga tetap kita harus ada pendampingan dan evaluasi supaya kita pengambil atau juga perumus kurikulum itu mengetahui gitu ya. Ini bagaimana nih, apakah yang sudah ditetapkan di dalam kurikulum KOSP itu sudah bisa dilaksanakan atau bagaimana gitu? Apakah ada kendalanya seperti apa? Nah, ini juga dalam kurun waktu 1 tahun itu terutama kita sebagai pemimpin di satuan pendidikan harus bagaimana mendampingi dan mengevaluasi juga mengembangkan profesional tentang kurikulum tersebut. Dan yang terakhir adanya lampiran-lampiran ya. Tentunya ini seperti tadi dalam prinsip penyusunan kurikulum itu kan harus esensi. Dimana kalau dalam konten tetap aja yang hal-hal yang harus ada, tidak usah memuat yang namanya hukum-hukum. Nah, ini bisa landasan-landasan hukum itu kita lampirkan di dalam bentuk lampiran saja. Itu diantaranya Bapak Ibu tentang komponen yang harus ada dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Maka barangkali ini dari Bapak Ibu setelah kita barusan sama-sama mengkaji tentang kurikulum satuan pendidikan ini, ada mungkin hal-hal yang bagaimana ya, oh ini kurang ada permasalahan-permasalahan, mungkin kita bisa membahas sama-sama. Kita sharing saja ya Bapak Ibu, karena pasti kita juga dalam menyusun kurikulum ini banyak sekali kendala-kendalanya, apalagi ini kurikulum yang baru yaitu kurikulum sekolah penggerak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mikrofonnya belum dibuka tadi ya. Sekali lagi teman-teman semua, Bapak Ibu, para peserta, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu, semoga kita semua bisa menyerapnya ya. Barangkali ada pertanyaan? Monggo dipersilakan. Oh ya, sudah mengacungkan tangan ya, raise hand ini. Pak Rahmat, monggo dipersilakan. Ya, betul Bu. Terima kasih Bu atas materi yang diberikan dari awal gitu ya. Ada beberapa aspek-aspek yang sangat penting dalam hal ini, tetapi termasuk tidak dalam sisi pendampingan dan evaluasi, dikarenakan di sana tidak muncul kata supervisi. Apakah supervisi itu merupakan bagian dari pendampingan? Karena sudah kita yakini bahwa supervisi ini menjadi barometer keberhasilan proses pembelajaran, karena ini pendampingan dari kepala sekolah. Apakah sepaham seperti itu? Apakah supervisi itu termasuk dari hal konteks pendampingan di sini? Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat yang sudah menyampaikan gagasannya untuk penyusunan komponen kurikulum ini. Barangkali sebelum ini kita sharing saja ya Bapak Ibu, karena kita sifatnya itu andragogi. Maka barangkali dari Ibu Sumartina bisa menambahkan dulu untuk menjawabnya. Iya, terima kasih. Ini sebenarnya menggelitik saya juga ya, dari semalam belajar tidak pernah muncul kata supervisi, padahal supervisi inilah yang istilahnya menjadi primadona bagi kita semua, bagaimana coaching ke teman-teman atau mendampingi teman-teman dalam melaksanakan kurikulum, dan kemudian juga kita anggap ini sebagai sebuah pengembangan profesional yang sangat efektif begitu. Nah, tiba-tiba di PSP ini nggak muncul ya kata supervisi. Nah, tetapi teman-teman, kalau saya memahaminya Pak Rahmat, bahwa supervisi ini merupakan bagian dari pendampingan,
karena hanya istilahnya saja mungkin diganti, di situ ada coaching ya. Karena pendampingan itu kalau tidak salah ada 3 cara, yaitu dengan coaching, dengan mentoring, dan dengan pelatihan. Ya, coaching ini ya kalau kita baca dan pelajari ya sama persis dengan prinsip-prinsip yang ada dalam supervisi. Karena supervisi sekarang ini kan kita tidak artinya mengajari guru, tetapi bagaimana kita sharing pendapat ya, curah pendapat apa yang mereka rasakan pada saat mengajar, menurut mereka apakah mengajarnya sudah efektif, sudah baik atau belum, menurut mereka sendiri bagaimana, apakah ada yang missing, ada yang kurang, atau ada yang belum diterapkan dan lain sebagainya. Jadi lebih kepada refleksi begitu. Nah, jadi kalau saya memandang bahwa coaching itulah yang dimaksud dengan supervisi. Kemudian kalau mentoring lebih ke mungkin yang selama ini kita lakukan di lapangan adalah tutor sebaya. Ya, karena mentoring itu mengandalkan pada seseorang yang memiliki pemahaman lebih untuk kemudian sharing bersama-sama di lapangan gitu. Itu mungkin Bu, Ibu narasumber sekedar merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi. Memang betul tidak ada kata supervisi di dalam KOSP, tetapi kalau kita sandingkan ini mirip sekali dan ini dengan coaching ya. Terima kasih. Ya, baiklah Ibu, terima kasih ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum sekolah penggerak ini adalah merupakan program tumbuh gitu ya, di mana pasti akan terus-terusan menerima masukan, kemudian juga saran dari berbagai pihak, mungkin saja nanti juga akan mengarah ke sana. Setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa betul di dalam sebuah tugas dan pokok kita sebagai seorang kepala sekolah, di sana kan ada tugas itu atau juga ada kewajiban kita melakukan supervisi. Nah, kita betul sampai hari ini gitu kita belum melihat di mana sih letak supervisi tersebut ya. Kalau tadi ada istilahnya di pendampingan itu ada coaching, mudah-mudahan itu nanti ke depannya, karena ini kurikulum tumbuh ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti mungkin setelah kita sanding-sandingkan, kemudian kita sharing bahwa ini ternyata yang namanya supervisi itu sama istilahnya dengan pendampingan. Karena kalau kita lihat juga kan sekarang istilah-istilahnya itu banyak yang rubah gitu ya. Tapi kalau dilihat juga konten dari perubahan itu sama saja. Kalau dilihat itu tidak ada bedanya dengan apa yang kita lakukan sebelumnya. Terima kasih Bu, luar biasa. Tepuk tangan juga untuk kita semua tentunya dalam pertemuan kali ini. Oke, semoga apa yang barusan kita diskusikan, kita sharing bersama, tentunya bisa memberikan pengetahuan yang baru bagi kita, terutama setelah nanti kita kembali ke sekolah kita masing-masing untuk menyampaikan kembali tentang materi kurikulum sekolah penggerak. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.